Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran fisika pada materi usaha dan energi. Kita akan membahas mengenai hubungan usaha dan energi. Kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang energi kinetik. Yang kedua, kita akan belajar tentang energi potensial. Yang ketiga, tentang energi mekanik. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi. Kita mulai pembahasannya dari konsep energi kinetik. Perhatikan, di sini kita akan membahas mengenai energi kinetik. Kita ingat lagi bahwa jika ada sebuah benda diberikan gaya sebesar F sehingga benda itu berpindah sejauh S, jadi S itu perpindahannya, maka kita katakan bahwa gaya F ini melakukan usaha. Jadi gaya F ini berhasil melakukan usaha jika benda yang diberikan gayanya berpindah. Kita ingat lagi, usaha itu sebelumnya dapat kita tentukan dengan cara W sama dengan F dikali cos theta dikali S. W ini usaha, F cos theta ini gaya yang searah dengan perpindahannya, dan S itu adalah perpindahannya. Tanda panah di atas ini merupakan tanda bahwa besaran F adalah besaran vektor. Begitupun tanda panah yang ada di simbol S ini. Itu menunjukkan bahwa perpindahan ini merupakan besaran vektor. Supaya lebih sederhana penulisannya, kita ganti tanda vektor ini dengan huruf tebal. Jadi seperti ini. W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Jadi tanda panahnya hilang, diganti dengan simbol F dan simbol S yang ditebalkan. Simbol yang ditebalkan ini artinya F dan S ini merupakan besaran vektor. Jadi F cos theta ini adalah gaya dan S ini adalah perpindahan. Di sini F cos theta memenuhi hukum 2 Newton. Ingat lagi, di dalam hukum 2 Newton secara matematis dapat kita tuliskan sigma F sama dengan M dikali A. Kita coba tulis ulang sigma F sama dengan M dikali A-nya di sini. Jadi seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu adalah jumlah gaya yang bekerja, M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Karena di sini gaya yang melakukan usahanya hanya F cos theta saja, maka sigma F-nya kita tuliskan F cos theta, atau gaya yang bekerjanya hanya F cos theta saja, sama dengan M dikali A. Di sini F cos theta nilainya tidak berubah atau konstan. Jadi F cos theta-nya nilainya konstan. Karena gayanya konstan atau F cos theta-nya konstan, menyebabkan percepatan yang ditimbulkan atau A-nya juga konstan. Jadi intinya karena F cos theta-nya bernilai konstan, maka A-nya juga akan bernilai konstan atau tetap. Ingat lagi, percepatan yang bernilai konstan itu adalah ciri dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi ciri dari GLBB ini A-nya atau percepatannya bernilai konstan. Maka kita ingat lagi, di dalam GLBB salah satu persamaannya kita dapat tuliskan Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kalau di video sebelumnya S ini adalah delta X. Nah, Pt itu apa? Pt itu kecepatan akhir, P0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, dan S itu adalah perpindahan. Di sini kita perhatikan, di ruas kiri ada Pt kuadrat, di ruas kanan ada P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, sekarang kita tukar dari ruas kiri ke ruas kanan dan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Jadi P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S sama dengan Pt kuadrat. Ini sebetulnya sama saja, hanya ditukar tempatnya dari ruas kiri ke ruas kanan dan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba pindahkan P0 kuadrat ini ke ruas kanan. Nah, di sini nilai P0 kuadratnya kan positif. Kita pindahkan dari nilainya positif, jika dipindahkan ke ruas kanan, maka P0 kuadratnya akan bernilai negatif. Seperti ini. Jadi 2 dikali A dikali S sama dengan Pt kuadrat dikurang P0 kuadrat. Sekarang angka 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi seperti ini. Jadi A dikali S sama dengan Pt kuadrat dikurangi P0 kuadrat per 2. Maka diperoleh nilainya seperti ini. Di sini kita simpan dulu. A dikali S itu sama dengan Pt kuadrat kurang P0 kuadrat dibagi 2. Kita coba hilangkan beberapa tulisan dulu supaya tidak terlalu banyak penulisannya. Nah, ini yang pentingnya ya. A dikali S sama dengan Pt kuadrat kurang P0 kuadrat per 2. Sekarang kita balik lagi ke usaha. W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, kita tulis di sini W sama dengan F cos theta dikali S.
Perhatikan di sini F cos theta, bagian F cos theta, lihat petunjuk warna merah ini. Nilai F cos theta besarnya sama dengan M dikali A. Ya, jadi F cos theta ini sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita ubah F cos theta yang ini, yang diberikan kotak merah ini, jadi M dikali A. Nah, W sama dengan M dikali A. S-nya kita turunkan lagi, jadi M dikali A dikali S. Ingat lagi ya, F cos theta besarnya sama dengan M dikali A. Maka diubah ya, F cos theta-nya sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita perhatikan A dikali S ini. A dikali S ini, lihat petunjuknya, besarnya sama dengan pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat per 2. Ya. Jadi A dikali S ini yang ada di dalam kurung warna merah, besarnya sama dengan pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2. Sekarang kita ganti A dikali S ini dengan pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2. Jadi seperti ini. W sama dengan M-nya kita tulis lagi. A dikali S-nya kita ganti dengan pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2. Ya, karena besarnya A dikali S sama dengan pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2. Kemudian kita lihat pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2. Kita uraikan jadi seperti ini. 1/2 pi T kuadrat dikurangi 1/2 pi 0 kuadrat. Bentuknya sama ya. Bentuk yang ada di dalam kurung ini sama dengan bentuk yang ada di sini. Hanya saja ini diuraikan. Nah, sekarang kita lihat M dikali yang ada di dalam kurung ini. M dikali setengah pi T kuadrat. Hasilnya W sama dengan setengah dikali M pi T kuadrat. Ya, karena M-nya dikalikan ke dalam. Jadi M dikali setengah pi T kuadrat itu setengah M pi T kuadrat. Kita simpan lagi. Dikurang setengah dikali M dikali pi 0 kuadrat. Ya, ini hasil dari M dikali yang ada di dalam kurung. Nah, di sini hasil akhirnya ya. Kita coba hilangkan yang lainnya supaya kita fokus. W sama dengan setengah M pi T kuadrat kurang setengah M pi 0 kuadrat. Maknanya seperti ini. Jika ada sebuah benda bermasa M, diberikan gaya sebesar F, sehingga benda itu berpindah sejauh S, ya, dari posisi awalnya. Ini perpindahannya S. Maka di posisi awal, benda memiliki energi gerak sebesar setengah M pi 0 kuadrat. Ya, ini energi gerak awal benda. Di posisi akhir, benda juga memiliki energi sebesar energi gerak akhir benda setengah M pi T kuadrat. Jadi ini energi gerak awal dan ini energi gerak akhir. Kedua energi ini memiliki persamaan. Keduanya merupakan energi pada benda yang bergerak. Ini energi gerak awal dan ini energi gerak akhir. Energi gerak awal menggunakan kecepatan awal atau pi 0. Energi gerak akhir menggunakan kecepatan akhirnya atau pi T-nya. Jadi energi pada benda yang bergerak kita sebut dengan energi kinetik ya. Energi kinetik bisa kita tentukan dengan cara setengah dikali M dikali pi kuadrat. Atau keterangannya Eka ini energi kinetik, satuannya Joule, M itu massa, satuannya kilogram, pi itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Tergantung pi-nya, apakah pi-nya merupakan kecepatan awal atau kecepatan akhir. Inilah rumusan energi kinetik yang sebetulnya sudah dipelajari di SMP. Perbedaannya di sini energi kinetiknya diuraikan. Jadi ada langkah-langkahnya sampai mendapatkan energi kinetik sebesar setengah M pi kuadrat. Kalau di SMP kan langsung energi kinetik itu besarnya setengah M pi kuadrat. Kalau di sini diuraikan dari mana asalnya setengah M pi kuadrat ini. Jadi ada penurunannya. Tapi di sini intinya energi kinetik adalah energi pada benda yang bergerak yang bisa ditentukan dengan cara Eka sama dengan setengah M pi kuadrat. Eka itu energi kinetik, M itu massa benda, P itu kecepatan. Dari sini kita tahu bahwa energi kinetik itu dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. Semakin besar kecepatan benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Atau energi kinetik berbanding lurus dengan kecepatan gerak sebuah benda. Kemudian kita lihat lagi. Di sini W sama dengan setengah M pi T kuadrat dikurangi setengah M pi 0 kuadrat. Maka W sama dengan, kita lihat lagi, setengah dikali M dikali Pi ini kan energi kinetik. Nah, di sini energi kinetik akhir atau Eka akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya, jadi energi kinetik akhir itu setengah M pi T kuadrat, energi kinetik awal itu setengah M pi 0 kuadrat. Nah, sekarang ternyata usaha itu sama dengan selisih antara energi kinetik akhir dengan energi kinetik awal, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Inilah kesimpulan yang kedua yang disebut sebagai
teorema usaha dan energi yang menjelaskan bahwa besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda, atau W di sini ya, besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya atau perubahan energi kinetik benda itu. Inilah yang disebut dengan teorema usaha dan energi. Jadi teorema usaha dan energi, W sama dengan delta EK, atau besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Perhatikan contohnya, misalkan di sini ada massa 1 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika kita ingin mengetahui energi kinetiknya, maka energi kinetik benda itu sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Atau M-nya 1 kita masukkan dan Pi-nya bernilai 4 kita masukkan. Maka jika kita hitung hasilnya 4 kuadrat kan 16. 16 dikali 1 itu tetap 16. 16 dikali setengah hasilnya 8. Maka energi kinetiknya sebesar 8 Joule. Jadi seperti itu cara menghitung energi kinetik. Contoh yang kedua, perhatikan. Sebuah balok memiliki massa 3 kg dan bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah energi kinetik balok tersebut? Nah, kita lihat energi kinetiknya sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. M-nya 3 kg dan Pi-nya 6 meter per sekon. Nah, kita masukkan saja. M-nya 3, Pi-nya 6. 6 pangkat 2 itu 36. 36 dikali setengah hasilnya 18. Dan 18 dikali 3 hasilnya 54 Joule. Contoh soal selanjutnya. Sebuah gaya mendatar bekerja pada sebuah benda yang masanya 1 kg dan berada di atas bidang datar licin, sehingga benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat searah gaya itu. Setelah 6 sekon gaya itu bekerja, berapakah energi kinetik benda tersebut? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama, masanya 1 kg. Yang kedua, kecepatan awalnya 0 meter per sekon, atau artinya benda tersebut awalnya diam. Yang ketiga, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Keempat, waktunya selama 6 sekon atau 6 detik. Yang ditanya energi kinetik benda tersebut. Yang belum diketahuinya di sini adalah kecepatan setelah diberikan gaya atau kecepatan akhirnya. Kalau kecepatan awalnya kan ada 0 meter per sekon. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan akhirnya kita gunakan Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Ini sudah dipelajari di materi GLBB. Pt itu kecepatan akhir, P0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, dan T itu waktu. Nah, di sini kecepatan akhirnya yang ditanyakan, P0-nya kan 0. Nah, kita masukkan seperti ini. A-nya sebesar 5 dan T-nya 6. Jika kita hitung 0 ditambah 5 dikali 6, 5 dikali 6 kan 30. 30 ditambah 0 sama dengan 30 meter per sekon. Artinya kecepatan akhirnya sebesar 30 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik benda tersebut. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. M-nya ada sebesar 1 kg. Kecepatannya 30 meter per sekon. Maka jika kita masukkan seperti ini, EK sama dengan setengah dikali 1 dikali 30 kuadrat. Nah, di sini 30 kuadrat, langsung saja dihitung hasilnya 900. 900 dikali 1 tetap hasilnya 900. 900 dikali setengah hasilnya 450 Joule. Maka energi kinetik benda tersebut adalah 450 Joule. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, berapakah usaha yang diterima benda? Nah, kita ingat lagi, usaha sama dengan perubahan energi kinetik, atau usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau setengah MP T kuadrat ini energi kinetik akhirnya, dan setengah MP 0 kuadrat ini adalah energi kinetik awalnya. Nah, di sini M-nya sudah ada, nilainya 1. Kecepatan akhirnya tadi kita sudah tentukan hasilnya 30, dan kecepatan awalnya itu bernilai 0. Jika kita masukkan seperti ini, setengahnya kita tulis lagi, M-nya bernilai 1, Pt-nya yang kita tadi hitung hasilnya 30, sedangkan P0-nya di sini 0. Nah, jika dihitung 0 kuadrat di sini kan 0. 0 dikali 1 tetap 0. 0 dikali setengah hasilnya pasti 0. Nah, berarti yang tersisa di sini 30 kuadrat. 30 kuadrat itu 900. 900 dikali 1 adalah 900. 900 dikali setengah hasilnya 450 Joule.
Artinya usahanya sebesar 450 Joule. Nah, di sini kapan kita bisa menggunakan teorema usaha dan energi pada soal? Cirinya, jika dalam soal terdapat perubahan kecepatan, ya di sini kecepatan awalnya 0 meter per sekon dan kecepatan akhirnya harus dihitung dulu, tadi hasilnya 30 meter per sekon. Artinya dari 0 meter per sekon ke 30 meter per sekon ada perubahan kecepatan. Nah, jika terdapat perubahan kecepatan dan yang ditanyakan adalah usaha, maka kita gunakan teorema usaha dan energi. Seperti itu. Kemudian perhatikan soal selanjutnya. Di sini terdapat sebuah kotak bermasa 4 kg yang bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per sekon di atas sebuah permukaan. Ketika bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, kemudian ada sebuah gaya yang mendorong benda yang sedang bergerak ini. Ketika diberikan gaya tambahan, ketika bergerak kecepatannya berubah atau di sini bertambah ya, karena semakin besar gaya maka semakin besar percepatannya. Maka di sini dipercepat dari yang awalnya 3 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon. Di sini balok berpindah sejauh S. Jadi S ini besarnya perpindahan kotak ini. Dalam soal kasusnya permukaan bidang sentuh itu licin atau tidak ada gaya gesek yang terjadi antara alas kotak dengan permukaan lantainya. Nah, pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan gaya ini untuk mengubah kecepatan balok? Nah, kan kita tahu tadi awalnya benda bergerak 3 meter per sekon. Ketika bergerak ada gaya tambahan yang menyebabkan kecepatannya berubah menjadi 6 meter per sekon. Nah, di sini otomatis untuk mengubah kecepatan, gaya ini melakukan usaha. Artinya gaya ini telah berhasil melakukan usaha. Nah, yang ditanyakan, berapakah usaha yang dilakukan gaya ini untuk mengubah kecepatan balok dari 3 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon? Nah, kita tulis yang diketahuinya. Yang pertama, masanya 4 kg. Sudah jelas ya, masa kotaknya 4 kg. Yang kedua, kecepatan awalnya 3 meter per sekon. Yang ketiga, kecepatan akhirnya 6 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan kan usaha. Ingat lagi soal sebelumnya, jika terdapat perubahan kecepatan dan yang ditanyakan adalah usahanya, maka kita gunakan teorema usaha energi, yaitu besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya, atau usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, di sini M-nya sudah ada, P0 dan PT-nya juga sudah ada. Maka jika kita masukkan seperti ini, M-nya bernilai 4, PT-nya bernilai 6, sedangkan P0-nya bernilai 3. Nah, di sini jika kita hitung, setengah dikali 4 itu 2, 2 dikali 6 kuadrat, 6 kuadrat itu 36, maka 36 dikali 2, hasilnya 72. Maka seperti ini. Dan bagian yang ini, setengah dikali 4 itu hasilnya 2, 2 dikali 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9, 9 dikali 2, 18. Maka 72 dikurangi 18 hasilnya 54 Joule. Maka usaha yang dilakukan gaya ini untuk mengubah kecepatan dari 3 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon adalah sebesar 54 Joule. Kemudian kita akan bahas energi potensial. Beberapa contoh energi potensial yang akan dipelajari di dalam fisika yaitu energi potensial gravitasi, kemudian energi potensial listrik, dan energi potensial elastis. Di sini kita akan fokus pada energi potensial gravitasi. Kita mulai pembahasannya. Perhatikan, jika terdapat sebuah kotak bermasa M berada pada ketinggian awal, kita tuliskan ketinggian awalnya itu H0. Jadi ini ketinggian awal kotak. Ingat lagi, setiap benda bermasa pasti memiliki gaya berat. Ini juga sama, memiliki gaya berat sebesar W. W itu gaya berat yang besarnya sama dengan M dikali G. M itu massa bendanya atau massa kotak ini dikali G. G itu percepatan gravitasi. Nah, ini gaya beratnya, arahnya ke bawah. Kemudian, jika kotak ini diangkat atau ditarik ke atas oleh gaya sebesar F, maka untuk dapat mengangkat kotak ini, berapakah gaya yang harus dikeluarkan supaya kotak ini dapat terangkat? Di sini sudah jelas minimal gaya yang kita keluarkan harus dapat melawan gaya berat ini. Jika gaya yang kita berikan lebih kecil dari gaya beratnya, sudah jelas bendanya tidak akan terangkat, karena benda akan ditarik ke bawah. Jadi supaya kita dapat mengangkat kotak ini ke atas, minimal kita harus mengeluarkan gaya sebesar gaya beratnya. Jadi untuk mengimbangi gaya beratnya, maka gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat benda setinggi ketinggian akhir. Nah, di sini HT itu ketinggian akhir. Jika tadi H0 itu ketinggian awal, HT itu ketinggian
akhir. Gayanya itu sebesar negatif M dikali G. Nah, di sini arti tanda negatif artinya gaya yang kita keluarkan berlawanan dengan gaya beratnya. Dan besarnya gaya yang kita keluarkan sebesar M dikali G, ya. Minimal gaya yang kita keluarkan itu harus dapat melawan gaya beratnya. Kita lihat lagi di sini. Benda berada pada posisi awal atau ketinggian awal. Kemudian di sini benda berada pada posisi akhir atau ketinggian akhir. Di sini terjadi perpindahan posisi, ya. Perpindahan posisinya dari posisi awal ke posisi akhir sepanjang garis merah ini kan. Ini posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Nah, perpindahannya kita simbolkan dengan S. Kemudian, besarnya perpindahan itu, ingat lagi ya, di materi gerak lurus, perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Atau kalau di sini, ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal. Atau HT dikurangi H0. Nah, ini perpindahannya. Jadi, panjang garis yang warna merah ini, panjangnya bisa kita cari sebesar HT dikurangi H0. HT itu ketinggian akhir, H0 itu ketinggian awal. Kemudian kita perhatikan, nah di sini F ini adalah gaya angkat kita. Jadi kita berhasil mengangkat dengan gaya sebesar F sehingga berpindah sejauh S. Karena gaya F ini menyebabkan perpindahan benda dari ketinggian awal ke ketinggian akhir, maka kita katakan bahwa gaya sebesar F ini sudah melakukan usaha. Jadi ingat lagi ya, syarat dikatakan sebuah gaya melakukan usaha itu jika gaya yang diberikan pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut berpindah atau mengalami perpindahan. Maka sama halnya dengan gaya F ini. Gaya F ini berhasil memindahkan kotak bermassa M ini dari ketinggian awal ke ketinggian akhir. Maka kita katakan bahwa gaya F ini sudah melakukan usaha. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya ini untuk memindahkan benda dari ketinggian awal ke ketinggian akhir dapat kita tentukan dengan cara W sama dengan F cos theta dikali S. W ini adalah usaha, F cos theta ini adalah gaya yang searah dengan perpindahannya, dan S ini adalah perpindahannya. Sedangkan theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita belajar dulu bagaimana cara menentukan sudutnya. Misalkan, vektor gaya F-nya ke atas, sedangkan vektor perpindahannya atau vektor S ini ke bawah. Jika diagramnya seperti ini, maka jika kita ukur, sudut yang dibentuk oleh vektor F dengan vektor S adalah 180 derajat. Karena ini membentuk garis lurus. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, jika gaya F-nya ke atas, sedangkan vektor perpindahannya ke kanan seperti ini, maka jika kita ukur sudutnya sebesar 90 derajat. Karena membentuk siku-siku. Jadi, sudut yang dibentuk oleh vektor gaya dengan vektor perpindahan pada kasus kedua di sini sebesar 90 derajat. Sekarang kasus ketiga seperti ini. Vektor gayanya ke atas, sedangkan vektor perpindahannya seperti ini. Jika kita ukur, kurang lebih sudutnya sebesar 45 derajat. Coba diperhatikan, dari kasus pertama, kedua, dan ketiga, vektor perpindahan S ini yang berwarna merah semakin mendekati vektor gayanya atau semakin mendekati vektor yang berwarna hitam. Semakin mendekati vektor yang berwarna hitam, maka sudut yang dibentuknya semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini, vektor gayanya ke atas. Sedangkan vektor perpindahannya yang berwarna merah ini ke atas juga. Maka jika seperti ini, antara vektor gaya yang berwarna hitam dengan vektor perpindahannya yang berwarna merah ini tidak membentuk sudut atau saling berhimpitan. Maka karena tidak membentuk sudut vektor antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya, kita tuliskan saja sudut yang dibentuk antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya sebesar 0 derajat. Atau artinya antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya tidak membentuk sudut, atau artinya antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya searah. Maka sudut atau theta ini untuk fenomena kotak bermassa M yang kita angkat tadi bernilai 0 derajat karena gaya yang diberikan searah dengan perpindahannya. Sekarang berapa besar gayanya? Di sini besar gayanya kita lihat F sama dengan negatif M dikali G. Tanda negatif ini hanya sekedar menunjukkan bahwa vektor gaya yang kita berikan berlawanan dengan
gaya beratnya. Maka F ini kita ganti dengan M dikali G. Jadi negatifnya tidak perlu dituliskan karena ini hanya tanda bahwa vektor gaya F berlawanan dengan vektor gaya beratnya. Maka jika kita tulis seperti ini, W sama dengan M dikali G dikali cos theta. Nah, jadi F-nya kita sudah ganti dengan M dikali G. Mengapa di sini tidak ada tanda negatifnya? Karena tanda negatif ini hanya menandakan arahnya saja. Sekarang lihat S-nya. S-nya atau perpindahannya berapa? Di sini kita lihat perpindahannya atau S-nya sama dengan ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal atau HT dikurangi H0. Maka kita ganti S ini dengan HT dikurangi H0. Kita ingat lagi, cos 0 itu bernilai 1. Maka M dikali G dikali 1 ya tetap saja M dikali G. Sekarang MG ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurungnya. M dikali G dikali HT, maka kita tuliskan seperti ini. W sama dengan M kali G kali HT. Kemudian M dikali G dikali negatif H0. Maka seperti ini, negatif M dikali G kali H0. Nah sekarang cos 0-nya kemana? Cos 0-nya, ingat lagi ya, cos 0 itu nilainya 1. Maka kita tidak perlu tulis nilainya. Karena nilai 1 itu jika dikalikan tidak akan mengubah apapun. Maka cos 0-nya kita hilangkan saja. Sekarang kita coba hilangkan dulu bagian ini supaya kita fokus ke kesimpulan terakhir di sini. Kita perhatikan di ruas kiri ada simbol W atau simbol usaha. Usaha itu merupakan besaran energi. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ruas kanan juga harus merupakan besaran energi. Nah, perhatikan di sini di posisi awal benda memiliki energi sebesar M dikali G dikali H0. Ini energi yang dimiliki benda pada ketinggian awal. Pada ketinggian akhir, benda memiliki energi sebesar M dikali G dikali HT. Dari sini kita tahu bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan kedudukan atau ketinggian benda terhadap bidang acuannya. Kalau di sini yang dijadikan bidang acuan itu adalah permukaan tanah. Jadi semakin tinggi benda terhadap bidang acuannya atau terhadap tanah, maka semakin besar energi potensialnya. Jadi seperti itu untuk energi potensial gravitasi. Sedangkan W atau usaha ini kita namakan usaha oleh gaya luar. Jadi W atau usaha ini timbul akibat gaya luar yang kita berikan untuk mengangkat benda bermassa M ini. Jadi ingat, setiap gaya yang menimbulkan perpindahan, maka gaya itu kita sebut telah melakukan usaha. Termasuk gaya luar F ini karena menimbulkan perpindahan, maka kita sebut gaya luar F ini telah melakukan usaha. Nah, di sini pertanyaannya, apakah hanya ada satu gaya saja yang bekerja pada benda ini? Jika kita lihat, ada dua buah gaya. Yang pertama, gaya luar sebesar F. Yang kedua, gaya beratnya. Nah, sekarang kita akan belajar usaha oleh gaya berat. Perhatikan di sini, sekarang kita akan membandingkan usaha oleh gaya luar dengan usaha oleh gaya berat. Nah, di sini usaha oleh gaya luarnya sudah kita ketahui ya tadi. Sekarang kita belajar usaha oleh gaya berat. Kita lihat dulu, perpindahannya kan ke atas. Nah, seperti ini. Perhatikan diagram garis berwarna merah ini. Perpindahannya ke atas sesuai dengan fenomenanya ya. Perpindahannya ke atas, sedangkan gaya beratnya ke bawah kan. Nah, yang ini. Gaya beratnya ke bawah. Karena perpindahannya ke atas, sedangkan gaya beratnya ke bawah, jika kita ukur sudutnya, maka sudutnya sebesar 180 derajat karena dua vektor ini membentuk garis lurus. Jadi garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Nah, sekarang kita tentukan usaha oleh gaya beratnya sebesar W yang ini. Sama seperti cara menentukan usaha sebelumnya, yaitu usaha sama dengan F cos theta dikali S. F cos theta ini gaya yang searah dengan perpindahannya, S itu perpindahannya. Karena kita ingin mengetahui usaha oleh gaya berat, maka F ini kita ganti dengan gaya beratnya. Nah, jadi seperti ini. W sama dengan M dikali G cos 180 derajat. Ya, jadi F ini sebesar gaya beratnya, M dikali G cos 180 derajat. 180 derajat ini diperoleh dari sudut yang dibentuk antara vektor perpindahan dengan vektor gaya berat, ya. Kemudian S itu perpindahannya, sama seperti tadi. Besarnya perpindahan yaitu ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal, seperti ini. Nah, sekarang kita ingat lagi nilai dari cos 180 derajat, nilainya itu sebesar negatif 1. Jadi seperti ini. W sama dengan M dikali G dikali negatif 1 dikali yang ada di dalam kurung ini, HT dikurangi H0.
Nah, jadi negatif 1 ini diperoleh dari cos 180 derajat ya. Nah, sekarang lihat M dikali G dikali negatif 1. Ya, hasilnya pasti negatif M dikali G. Nah, kemudian negatif M dikali G ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurungnya. Jadi seperti ini. W sama dengan, nah di sini lihat, negatif M dikali G dikali ketinggian akhirnya, dikali HT-nya. Jadi negatif MGHT. Nah, sekarang negatif M dikali G dikalikan dengan negatif H0-nya. Hasilnya positif M kali G kali H0. Seperti itu. Jadi kan negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita faktorkan seperti ini. Negatif dalam kurung M kali G kali HT dikurangi M kali G kali H0. Ya, ini sama saja lah. Jadi tanda negatifnya ada di luar kurung. Negatif M dikali G dikali HT dikurangi MGH0. Seperti ini. Nah, sekarang kita supaya tidak terlalu banyak, kita hapus dulu. Kita lihat hasil akhirnya seperti ini kan. Negatif MGHT dikurangi MGH0. Yang tadi ya. Nah, perhatikan ya, MGHT ini kan tadi energi potensial di posisi atau di ketinggian akhirnya. Sedangkan MGH0 ini energi potensial di posisi atau ketinggian awalnya. Jadi, W sama dengan negatif energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, jadi energi potensial akhir itu yang ada di sini nih, yang ada di atas, yang ada di posisi akhirnya, sebesar M dikali G dikali HT. Sedangkan energi potensial awalnya yaitu energi yang dimiliki benda pada ketinggian awalnya, sebesar M kali G kali H0. Nah, sekarang terlihat energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Jadi, jika kita lihat ini, maka selama benda bergerak ke atas, terjadi yang namanya perubahan energi potensial. Maka kita tulis W sama dengan negatif delta EP. Delta EP ini artinya apa? Delta EP ini, delta itu perubahan, EP itu energi potensial. Jadi, delta EP itu perubahan energi potensial. Jadi selama benda bergerak ke atas, terjadi perubahan energi potensial. Lalu apa makna dari tanda negatif ini? Nah, sekarang kita maknai rumus ini. Artinya apa? Artinya untuk pindah dari ketinggian H0, ya perhatikan, bendanya untuk pindah dari ketinggian H0 ke ketinggian HT atau ke ketinggian akhirnya. Nah, di sini kan di atas, untuk pindah dari ketinggian H0 ke ketinggian HT, benda kekurangan energi ya. Jadi negatif ini artinya benda kekurangan energi sebesar perubahan energi potensialnya. Jadi selama benda tersebut tidak ada gaya angkat untuk memindahkan benda ini dari ketinggian awal ke ketinggian akhir, maka benda itu jika ingin pindah dari posisi awal ke posisi akhirnya, benda kekurangan energi sebesar perubahan energi potensialnya. Jika benda energinya ada, maka benda tersebut baru mampu bergerak ke atas. Jadi inilah usaha oleh gaya berat. Jadi di sini yang melakukan usaha itu selain gaya luarnya sebesar F, gaya beratnya juga melakukan usaha. Nah, sekarang di sini kita akan memaknai arti dari energi potensial gravitasi yang bisa ditentukan dengan cara EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda terhadap bidang acuannya. Jadi semakin tinggi sebuah benda terhadap bidang acuannya, maka semakin tinggi juga energi potensialnya. Seperti ini, perhatikan. Di sini terdapat sebuah bola yang bergerak dan juga terdapat sebuah diagram batang. Ketika bola tersebut berada pada ketinggian maksimum, maka energi potensialnya juga maksimum. Sedangkan semakin turun posisi bolanya, maka energi potensialnya semakin kecil karena ketinggian bolanya juga kan semakin kecil. Jadi jika semakin kecil ketinggiannya, energi potensialnya juga semakin kecil. Begitupun jika benda posisinya semakin tinggi terhadap bidang acuannya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Jadi energi potensial sangat dipengaruhi oleh ketinggian benda terhadap bidang acuannya. Di sini kita akan membandingkan contoh fenomenanya. Perhatikan, ada dua buah bola yang ditempatkan pada ketinggian yang berbeda. Kemudian di bawahnya kita simpan sebuah wadah yang berisi air. Nah, bola pertama ketinggiannya lebih rendah daripada bola kedua. Nah, jika kita jatuhkan bersamaan seperti ini, perhatikan riak yang muncul pada masing-masing air di dalam wadah. Jika diperlambat seperti ini, perhatikan.
Nah, di sini terlihat ketika dijatuhkan dan bola menyentuh masing-masing air di dalam wadah, riak atau cipratan yang muncul lebih besar pada bola yang ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Atau pada bola kedua, riak atau cipratan air yang timbul itu lebih besar dibandingkan dengan bola pertama. Karena posisi bola 2 lebih tinggi dibandingkan posisi bola pertama. Jadi karena semakin tinggi posisi bola, maka energi potensialnya semakin besar. Sehingga cipratan yang timbul pada air juga akan semakin besar. Cipratan air yang timbul ini menunjukkan besar kecilnya energi potensial yang dimiliki oleh bola pada ketinggiannya masing-masing. Nah, jika kita tadi melihat faktor ketinggiannya, sekarang kita akan melihat faktor masanya. Kan tadi energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Kalau ketinggian kan sudah tahu tadi, semakin tinggi posisi bendanya maka semakin besar energi potensialnya. Atau kalau tadi kita lihat cipratan air yang timbulnya lebih besar. Sekarang kita lihat faktor masanya. Kita akan membandingkan dua buah bola yang masanya berbeda. Bola pertama memiliki massa jauh lebih besar daripada bola yang kedua. Jika kedua bola ini kita jatuhkan pada ketinggian yang sama seperti ini, perhatikan cipratan air yang muncul. Jika kita lihat cipratan air yang muncul pada bola pertama seperti ini, sedangkan bola kedua kita lihat seperti ini. Nah, ternyata cipratan yang ditimbulkan oleh bola pertama yang masanya jauh lebih besar, cipratan airnya itu lebih besar dibandingkan dengan bola kedua yang masanya jauh lebih kecil. Cipratan air ini menunjukkan besar kecilnya energi potensial yang dimiliki oleh masing-masing benda. Sehingga dari sini kita tahu bahwa semakin besar massa benda, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, sekarang perhatikan lagi di sini. Tadi kita sudah tahu bahwa semakin rendah ketinggian bola ini, maka energi potensialnya semakin kecil. Pertanyaannya, apakah energi potensialnya hilang atau malah berubah menjadi energi yang lain? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana energi potensial ini berubah menjadi energi yang lain. Tapi sebelum itu, kita perlu mengenal dulu apa yang dimaksud dengan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dengan energi potensial. Ya, yang namanya jumlah kan berarti energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dengan EK adalah energi kinetik, EP itu energi potensial, dan EM itu energi mekanik. Dan ketiganya karena sama-sama merupakan energi, maka satuannya itu joule. Nah, ini yang dimaksud dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dengan energi potensial. Sekarang kita mulai pembahasannya. Baik, perhatikan di sini. Ingat lagi ya, tujuan kita di sini ingin mengetahui energi potensial yang berkurang ketika benda jatuh ke permukaan bumi. Energi potensial yang berkurang tadi apakah hilang atau berubah menjadi bentuk energi lain? Kita lihat fenomenanya. Nah, misalkan saja bendanya itu kotak bermassa M ini. Kotak bermassa M ini berada pada ketinggian HA. Berarti ketinggiannya di titik A. Ya, seperti ini. Yang kedua, kita beri acuan posisi di dasar ini HB ya, sama dengan 0. Berarti di HB ini benda tepat berada pada permukaan bumi. Sekarang kita lihat, jika benda jatuh, berarti benda memiliki kecepatan kan? Kecepatannya kita simbolkan dengan pi b. Artinya apa? Kecepatan untuk bergerak ke titik B. Berarti titik B ini permukaan kan? Misalkan jatuhnya seperti ini. Jadi sekarang benda berada pada titik B yang awalnya berada pada titik A kan? Mengapa benda ini dapat jatuh? Karena benda ini memiliki gaya berat kan? Sebesar W. W itu besarnya M dikali G. Ya, massa benda ini dikali percepatan gravitasinya. Inilah yang menyebabkan benda jatuh ke permukaan bumi. Kita lihat di titik A, awalnya benda diam kan? Maka kecepatan benda pada titik A sebesar 0. Atau artinya awalnya benda itu diam. Nah, sekarang kita lihat energi kinetiknya. Energi kinetik di titik A. Sama ya, tadi energi kinetik kan sudah belajar. Setengah dikali M dikali pi A kuadrat. Berarti kecepatan yang digunakannya adalah kecepatan pada titik A, yaitu sebesar 0. Nah, sekarang kita hitung saja langsung, sama dengan setengah dikali M dikali 0 kuadrat. Ya, karena nilai pi A-nya kan 0. Nah, sekarang 0 kuadrat itu kan 0 dikali 0. 0 dikali 0 ya pasti 0. 0 dikali M pasti 0. 0 dikali setengah pasti 0. Maka energi kinetik di titik A-nya sama dengan 0. Kita dapat kesimpulan, energi kinetik di titik A sama dengan 0. Sekarang kita ingin melihat energi mekaniknya.
Tapi sebelum itu kita simpan dulu konsep energi mekaniknya di sisi kanan ini ya, takutnya lupa. Energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dengan energi potensial, atau EM sama dengan EK ditambah EP kan. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Sederhana ya, hanya sekedar penjumlahan. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, sekarang kita analisis menggunakan konsep energi mekanik. Nah, sekarang kita ingin melihat energi mekanik di titik A. Ya, berarti energi mekanik benda di posisi A seperti apa? Energi mekanik di titik A atau EMA ya. Jadi EMA itu energi mekanik di titik A. Berarti EKA ditambah EPA. EKA itu apa? Energi kinetik di titik A ditambah EPA. EPA itu energi potensial di titik A. Kan energi mekanik itu EK ditambah EP. Berarti energi mekanik di titik A sama dengan energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A. Sama dengan kita lihat energi kinetik di titik A besarnya berapa? Besarnya kan 0 tadi. Sudah kita hitung kan? Besarnya 0. Sekarang energi potensial di titik A kan kita cukup hitung M dikali G dikali HA gitu. M itu apa? M itu massa, G itu percepatan gravitasi, HA itu ketinggian benda di titik A. Nah, jadi energi mekanik di titik A itu seperti ini. EKA ditambah EPA sama dengan M dikali G dikali HA. Seperti itu ya. Ini energi mekanik di titik A. Nah, sekarang kita lihat benda ketika jatuh ke permukaan bumi. Kita lihat energi potensialnya. Energi potensial di titik B, M dikali G dikali HB kan. Nah, HB-nya berapa? HB-nya kan 0. Nih, lihat. Nilai HB-nya itu 0 karena ada di dasar. Artinya, benda di titik B itu tidak memiliki ketinggian. Maka, kita hitung M dikali G dikali 0. Maka, hasilnya energi potensial di titik B sebesar 0. Kesimpulannya, energi potensial di titik B itu sebesar 0. Nah, kalau tadi di titik A yang 0 itu energi kinetiknya, di titik B yang 0 itu energi potensialnya. Sekarang kita lihat energi mekanik di titik B. Seperti tadi ya, energi mekanik di titik B berarti EMB. EMB itu energi mekanik di titik B. Berarti EKB ditambah EPB ya. Energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Berapa energi kinetik di titik B? Ya tinggal kita hitung, setengah dikali M dikali PB kuadrat ya. Berarti yang digunakan adalah kecepatan benda ketika tepat menyentuh posisi B. Nah, di sini kan di bawah. Berapa energi potensial di titik B-nya? Kan tadi kita sudah hitung. Nilainya 0. Berarti ditambah 0. Maka kita peroleh energi mekanik di titik B sama dengan EKB ditambah EPB sama dengan setengah dikali M dikali PB kuadrat. Kita lihat PB itu apa? PB itu kecepatan benda ketika jatuh ke permukaan. Nah, sebetulnya ini sudah dipelajari ya pada materi gerak jatuh bebas. Kecepatan benda pada saat gerak jatuh bebas itu PB sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Pak, ini dari mana? Ini sebetulnya sudah dipelajari di video gerak vertikal. Kita coba lihat ya. Tepat di menit 8 detik ke 58. Perhatikan, PT sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Ini sudah kita pelajari ya di gerak lurus bagian 4 gerak vertikal. Silahkan dilihat lagi penjelasan materinya, mengapa ini bisa kita peroleh PT sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Jadi PB sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Nah, perhatikan di sini ada ruas kiri yang isinya PB, di sini ada ruas kanan yang isinya akar 2 dikali G dikali H. Kalau kita kuadratkan kedua ruas ya, maka PB kuadrat sama dengan, sedangkan di ruas kanan bagian akarnya akan hilang jika dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. PB kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Perhatikan di sini PB kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. H itu ketinggian. Maka di sini ketinggian benda jatuhnya setinggi benda berada pada posisi A. Maka di sini 2 dikali G dikali HA gitu. Sekarang kita ganti PB kuadratnya sama dengan 2 dikali G dikali HA. Jadi seperti ini. EKB tambah EPB sama dengan setengah dikali M. Nah, ini masih sama ya. PB kuadratnya kita ganti jadi 2 dikali G dikali HA. Seperti ini. 2 dikali G dikali HA. Nah, di sini setengah dikali 2 hasilnya 1 kan. Nah, di sini tinggal bagi saja. Maka hasilnya EKB ditambah EPB sama dengan M kali G kali HA. Nah, sampai di sini kita tuliskan saja hasil akhir dari energi mekanik di titik B, yaitu EKB ditambah EPB sama dengan M dikali G dikali HA. Seperti ini. Jadi ini adalah energi mekanik di titik A, sedangkan ini adalah energi mekanik di titik B. Kita coba hilangkan dulu bagian yang ada di kanan ini, supaya tidak terlalu banyak. Kemudian perhatikan ya. Ini hasil dari energi mekanik di titik A.
EKA ditambah EPA sama dengan M dikali G dikali HA. Ini hasilnya ya. Sedangkan energi mekanik di titik B, EKB ditambah EPB sama dengan M dikali G dikali HA. Jika kita perhatikan hasil dari energi mekanik di titik A, yang bagian ini, dengan hasil energi mekanik di titik B, yang bagian ini, hasilnya itu sama kan? Hasilnya itu M dikali G dikali HA. Sama di energi mekanik di titik B juga, hasilnya M dikali G dikali HA. Maka artinya, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Inilah yang kita sebut sebagai hukum kekekalan energi. Maknanya seperti apa? Kita lihat sekarang makna dari hukum kekekalan energi. Di sini sekarang perhatikan sebuah simulasi bagaimana perubahan energi potensial, perubahan energi kinetik yang terjadi ketika benda bergerak. Di bagian kotak yang berjudul energi ini akan menunjukkan diagram batang perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Sedangkan tulisan thermal ini tidak perlu diperhatikan dulu karena kita belum mempelajarinya. Kemudian ini tulisan total adalah energi mekaniknya. Jadi di sini energi kinetik yang sudah kita pelajari, energi potensial, dan energi mekanik yang diperhatikan. Hanya 3 energi itu saja. Tidak perlu fokus pada energi thermalnya. Ingat, energi kinetik itu energi yang dimiliki sebuah benda ketika bergerak. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau karena ketinggiannya terhadap bidang acuan. Dan total atau energi mekanik ini adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita perhatikan di sini ada bagian kelajuan. Ini menunjukkan kelajuan gerakan benda yang akan kita lihat nanti. Di sini objek yang akan kita gunakan adalah simulasi orang yang menggunakan skateboard. Di sini ada ketinggiannya 2 meter, 4 meter, 6 meter, dan 8 meter. Perhatikan ketika objek ini saya angkat, katakanlah di 6 meter. Kelajuannya masih 0 ya. Nah, lihat kelajuannya belum bergerak. Karena kelajuannya belum bergerak, ketika objek ini berada pada titik 6 meter, maka otomatis karena belum bergerak, artinya energi kinetiknya masih 0 kan? Sedangkan energi potensialnya, lihat, maksimum kan? Yang berwarna biru. Kemudian ketika dijatuhkan, energi potensialnya otomatis berkurang. Perhatikan, kelajuannya bertambah, maka otomatis energi kinetiknya juga bertambah. Sekali lagi perhatikan, energi potensialnya maksimum di titik 6 meter. Ketika dilepaskan, maka yang berkurang energi potensialnya dan yang bertambah itu energi kinetiknya. Yang perlu diperhatikan di sini, walaupun energi potensial berkurang dan energi kinetik bertambah, namun energi mekaniknya masih tetap ya. Artinya, ketika benda bergerak menempuh posisi 6 meter, 4 meter, dan 2 meter, energi mekaniknya tetap sama. 6, 4, 2, tetap sama kan, energi mekaniknya tidak berubah. Jadi semakin berkurang ketinggian benda ini, maka energi potensialnya memang berkurang. Namun energi potensialnya dirubah menjadi energi kinetik. Sekali lagi perhatikan, energi potensialnya berkurang dan energi kinetiknya bertambah. Jadi energi potensial yang berkurang ini dirubah menjadi energi kinetik, supaya benda bisa bergerak dan mencapai dasar permukaan. Contoh lainnya, sekarang perhatikan jika pemain skateboard ini berada pada lintasannya. Jika lintasannya berbentuk seperti ini, perhatikan, awalnya objek ini berada pada ketinggian 6 meter ya. Perhatikan energi potensialnya. Kita mulai lepaskan. Ketika ketinggiannya berkurang, energi potensialnya juga berkurang. Namun, energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya, ketika ketinggiannya bertambah, energi potensialnya juga bertambah. Namun, energi kinetiknya berkurang. Sekali lagi ya, walaupun energi kinetik dan energi potensialnya berubah, tetapi energi mekaniknya atau energi totalnya di sini masih tetap. Jadi energi total ini hasil dari penjumlahan energi kinetik dengan energi potensialnya. Secara lambat perhatikan gerakannya. Di sini di titik awal, benda memiliki energi potensial maksimal. Ketika mulai turun, energi potensialnya berkurang. Energi kinetiknya mulai bertambah, berkurang sampai di dasar. Seluruh energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik. Makanya di dasar ini, kelajuan yang dialami oleh objek itu paling besar atau maksimum. Karena energi kinetik yang dimilikinya juga maksimum. Kemudian energi kinetik ini digunakan oleh objek untuk bergerak ke atas. Karena energi kinetik ini akan digunakan objek untuk bergerak ke atas, sehingga energi kinetik ini akan berkurang dan diubah menjadi energi potensialnya. Perhatikan.
Semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya juga semakin besar, tetapi kelajuannya semakin kecil. Jadi di sini perhatikan ya, kapan energi kinetik itu maksimum, kapan energi kinetik itu minimum. Termasuk perhatikan juga kapan energi potensialnya maksimum dan kapan energi potensialnya minimum. Kita kembali lagi ke sini. Jadi makna dari persamaan hukum kekekalan energi EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB atau energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Artinya, besarnya energi mekanik di titik A ketika benda berada di atas akan sama dengan besarnya energi mekanik benda di titik B atau ketika benda berada di bawah. Kemudian makna yang lainnya, besarnya energi potensial yang dimiliki oleh sebuah benda ketika berada pada ketinggian A akan diubah menjadi energi kinetik ketika benda bergerak. Atau kesimpulannya, energi mekanik sistem pada posisi awal sama besar dengan energi mekanik yang dimiliki oleh sistem pada posisi akhir. Itulah makna dari hukum kekekalan energi. Baik, kita rangkum saja materi pada video ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi pada benda yang bergerak yang bisa kita tentukan dengan cara EK sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. EK itu energi kinetik, M itu massa benda, Pi itu kecepatan atau kelajuan. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai teorema usaha dan energi yang menjelaskan bahwa besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Atau secara matematis kita tulis seperti ini. W sama dengan delta EK. W itu usaha, delta EK itu perubahan energi kinetik. Jadi besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Kemudian kita sudah belajar tentang energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda akibat kedudukan atau ketinggiannya terhadap medan gravitasi, yang bisa ditentukan dengan cara EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu energi potensial, M itu massa, G itu percepatan gravitasi, H itu ketinggian. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang hubungan usaha dan energi potensial. Secara matematis dituliskan bahwa besarnya usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Jadi ini hubungan usaha dan energi potensial. Yang terakhir kita sudah belajar tentang hukum kekekalan energi yang menjelaskan bahwa energi mekanik yang dimiliki oleh sistem pada kondisi awal atau pada keadaan awal besarnya sama dengan energi mekanik yang dimiliki oleh sistem pada kondisi akhir atau pada keadaan akhir. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensialnya. Jadi di sini EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Jadi itulah rangkuman materi pada video ini. Sampai di sini materi pembahasan pada video ini. Kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.